Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha juz yang keempat, dan kita masih membahas tentang kaidah-kaidah istisna atau mustasna, dan insyaallah kita akan membahas pada kesempatan kali ini hukum mustasna munqati, ya, hukum i'rabnya, apakah dibaca nasab saja ataukah boleh dibaca rofa. Baru setelahnya itu nanti hukum istisna dengan selain illa, yaitu menggunakan goir, siwa, ada, hasya, dan seterusnya. Baik, silakan Pak Bayu dibaca hukmul mustasna fil istisna ilmun qati. Halaman berapa ya Ustaz ya? Halaman 122 kalau di Ana. 122. Oh. Hukumul mustasna fil istisna'il munqati'u. Munqati'i, sifat Nah, dari istisna. hukumul mustasna fil istisna'il munqati'i. Yujibu nasbuhu fi jami'il akhwali nahwu hadarat tullabu ilal mudarrisa ma hadarat tullabu illal mudarrisa. Tayyib. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian. Kan istisna jika ditinjau dari mutasil dan munqati, maka itu maksudnya adalah istisna munqati itu adalah ketika mustasna minhu bukan bagian dari ketika mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Jadi munqati adalah, ya, al mustasna laisa, ya, minal mustasna minhu atau min ba'dil mustasna minhu. Nah, diingat ya, apa yang dimaksud dengan istisna munqati? Jawabannya adalah mustasna laisa min ba'dil mustasna minhu. Mustasnanya bukan, ya, bagian dari mustasna minhunya, maka munqati. Lalu apa hukum mustasna? Hukum mustasna adalah yajibu nasbuhu. Wajib dinasobkan. Fi jami'il ahwal, dalam semua kondisi. Yang dimaksud dengan semua kondisi di sini adalah ketika dia tam mujab atau dia tam goiru mujab. Hmm. Jadi ini maksud dari jami'ul ahwal. Apa yang dimaksud dengan jami'ul ahwal? Yaitu ketika dia tam mujab atau tam goiru mujab. Istisnanya tetap wajib dibaca mansub, atau mustasna wajib tetap dibaca mansub. Contoh, hadaratul labu illal mudarrisa. Di sini dia tam mujab. Ini kan kalimatnya tam. Kenapa tam? Karena disebut mustasna minhunya. Kemudian mujab karena kalimatnya positif. Tam mujabun, ya. Nah, di sini karena al-mudarris bukan bagian dari mustasna minhu, ya, mudarris itu bukan dari bagian dari tulab, bukan min ba'di tulab, maka di sini munqati, istisnanya munqati. Nah,
Yang jatuh setelah illa di istisna munqati hukumnya wajib nasab. Illal mudarrisa. Kemudian di sini yang kedua tam goiru mujab contohnya. Tam goiru mujabin ya. Di sini dengan istisna munqati tetap di sini hukum mustasnanya wajib mansub al mudarrisa ma hadaratul labu ilal mudarrisa ya. Nah, baik. Kesimpulannya jika istisnanya itu adalah istisna muttasil maka dilihat apakah dia tam mujab atau tam goiru mujab. Jika tam mujab, maka kata setelah ilah wajib mansub sebagai mustasna. Kalau dia muttasil goiru mujab, dilihat lagi. Ya, maka ada dua kemungkinan. Boleh dibaca nasab sebagai mustasna, atau boleh sebagai badal mengikuti mustasna minhunya. Itu kalau dia tam goiru mujab dan istisnanya muttasil. Nah, kalau munqati cuma satu hukum wajib mansub dalam semua keadaan. Mau dia tam, mujab atau tam, goiru mujab, tetap wajib mansub mustasna yang jatuh setelah ilahnya. Baik. Insya Allah dapat dipahami ya ini. Ustadz, Insya Allah. yang poin Mbak ya memang agak ini Ustadz. Kalau sebelumnya kan kita, kalau saya sih pahamnya ini asal mustasna minhunya disebut kemudian kalimatnya negatif itu i'rabnya kan bisa dua ya Ustadz, badal Iya, ataupun mansub. iya. Nah, itu Ya, berlaku di yang mutasil. ya mutasil ya. Iya. Ya, oke Ustadz. Baik. Gimana? Apa lagi Pak Bayu? Iya ternyata munqati sama mutasilnya pengaruh di sini Ustadz. Iya Itu benar. yang baru saya tahu. Hmm. Baik. Dilanjut Pak Bayu kalau nggak ada yang ditanyakan. Hukmul mustasna bi khairi wa siwa. Hukmuhu al jarru bil idofati wa tu'rabu khairu bima kana yu'rabu bihil mustasna ma'a illa ja'at tullabu khair ja'at tullabu khairu hamidin ja'at tullabu illa hamidan ma ja'at tullabu khairu hamidin ma ja'at tullabu illa hamidan au hamidun ma ja'a khairu hamidin ma ja'a illa hamidun ma sa'altu khair ma sa'altu khairu hamidin ma sa'altu illa hamidan. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang istisna bi ghairi wa siwa. Istisna menggunakan goir dan siwa. Pertama, yang perlu kita ketahui di teman-teman di sini, yang namanya goiru dan siwa ini kan kedudukannya adalah isim. Keduanya adalah ismani. Ya, isim. Sehingga ketika dia menjadi isim, maka pasti ada posisinya dalam kalimat. Ada i'rabnya dalam kalimat. Nah, oleh karena itu, kern- oleh karena itu nanti kita akan dapati goiru dan siwa ini posisinya atau i'rabnya di dalam kalimat adalah sama dengan kata yang setelah ilah. Ya, kalau kata setelah ilah wajib nasab maka dibaca goiroh dia. Kalau kata setelah ilah itu boleh dibaca nasab, boleh mengikuti kalimat sebelumnya sebagai badal atau tabi, maka boleh antum baca goiro goiru misalnya. Ya, jadi intinya goir dan siwa ini karena dia isim, maka nanti memiliki kedudukan yang sama dengan kata setelah ilah. Sedangkan kata yang setelah goir dan siwa itu wajib majrur sebagai mudhaf ilaihnya. Disebabkan goir dan siwa selalu membutuhkan mudhaf ilaih. Makanya di sini hukmul mustasna bi ghairi wasiwa hukmuhu al jarru bil idafati.
Nah, al-jarru bil idhofati wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Maksudnya apa? Kata ma ba'da ghairi wasiwa. Nih. Hukmu ma ba'da ghair wasiwa. Hukum kata setelah ghair dan siwa itu wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Ya. Jika kata yang setelah ilah itu wajib nasab, maka ghair wajib dibaca nasab. Jika kata setelah ilah itu boleh dibaca nasab sebagai mustasna atau sebagai tabi, misalnya badal dari sebelumnya, maka begitu pun ghair. Karena ghair mengambil hukum kata setelah ilah. Contoh, ja'atul labu ghaira hamidin. Di sini ghaira dengan mansub. Kenapa? Karena hamid kalau dijatuhkan setelah ilah menjadi ja'atul labu illa hamidan. Wajib nasab. Disebabkan dia muttasil kemudian tam mujab. Ya, muttasil tam mujab maka kata setelah ilah kan wajib nasab. Nah, seperti ja'atul labu illa hamidan. Nah, di sini ghair kalau ilahnya diganti ghair menjadi ja'atul labu ghaira dengan wajib nasab. Ya, sebab dia mengambil posisi hamid setelah ilah. Nah, ghaira. Adapun hamid yang jatuh setelah ghair wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah, kemudian maja'atul labu ghaira atau ghairu. Di sini boleh dua-duanya. Maja'atul labu ghaira hamidin atau ghairu hamidin. Kenapa? Karena hamid kalau jatuh setelah illa pada konteks ini boleh mansub sebagai mustasna atau marfu sebagai badal. Disebabkan susunan kalimatnya itu tam ghairu mujab, tam manfi gitu. Ya, seperti maja'atul labu illa hamidan atau hamidun. Hamidan mustasna, hamidun badal dari tullabu. Maka ghair, ketika mengambil alih posisi illa, boleh dibaca nasab ghaira dan boleh dibaca marfu ghairu, ya, karena mengikuti ya i'rab kata setelah illa hamid, ya. Hamid boleh dibaca hamidan atau hamidun setelah illa. Kemudian maja'a ghairu hamidin di sini wajib marfu karena istisnanya mufarraq sebagaimana antum bilang maja'a illa hamidun gitu. Hamidun marfu sebagai fa'il, begitupun ghairu marfu di sini. Ma sa'altu ghairu hamidin sama sebagai maf'ul bihi. Ma sa'altu illa hamidan maka wajib mansub ghairu hamidin. Mattasaltu bi ghairi hamidin, mattasaltu illa bi hamidin. Wajib majrur karena kemasukan huruf jar. Maka di sini bi ghairi sama seperti halnya bi hamid gitu. Intinya kalau dia istisna dengan siwa atau ghair, maka kata setelah keduanya itu wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Adapun ghair dan siwanya sendiri itu mengambil hukum kata setelah illah. Ya, ada kalanya dibaca nasab wujuban, ada kalanya boleh dibaca nasab, boleh alal itba, boleh mengikuti ya mubdalnya. Ya. Kalau dia mufarraq maka tergantung kedudukannya dalam kalimat gitu. Bisa marfu sebagai fa'il atau mansub sebagai maf'ul bih atau majrur dengan huruf jar. Nah, bedanya nanti kalau siwa, siwa itu tidak nampak harokat i'rabnya. Dia menggunakan harokat muqaddarah. Kenapa? Karena dia isim maksur. Nah, misalnya antum ganti ja'atul labu siwa. Ja'atul labu siwa misalnya. Siwa hamidin. Nah, di sini siwa wajib mansub ya. Kenapa? Karena muttasil kemudian tam mujab sebagaimana hamid kalau jatuh setelah ilah wajib mansub. Bedanya siwa antum bilang di sini i'rabnya mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal wawi. Ya, dia muqaddarah muqaddarah alal alif. Ya, muqaddarah alal alif. Kenapa? Lit ta'azzur. Uzur disebabkan gak ada yang bisa baca harokat alif. Ya, siwa termasuk dalam kategori isim maksur. Taib.
Nah, dapat dipahami ini, teman-teman? Ustaz, Ya. yang nomor satu itu ini ya, salah salah itu dia harokatnya doma di sini ya Ustaz ya. Enggak, benar. Ja'atul labu ghairah wajib mansub. Enggak, di sini khairu. Ja'atul Di labu khairu. ghairu di tempat di buku antum. Hmm. Salah berarti. Yang benar ghairah. Kenapa? Karena kan kalimatnya di sini dia tam mujab. Muttasil tam mujab. Nah, karena muttasil dan tam mujab wajib mansub. Sebagaimana Hamid kalau jatuh setelah ilah wajib mansub. Terus ini Ustaz, kalau misalnya apa? Kayak contoh di atasnya istisna mengkoti Hmm. Ya, terus gimana? sementara dia khair mujab. Hmm. Itu Berarti sama kayak contoh di atas Ustaz, wajib mansub juga. mansub juga seperti misalnya hadaratul labu ghaira al-mudarrisi. Ma hadaratul labu ghaira al-mudarrisi. Ghaira. Kenapa ghaira? Karena al-mudarris kalau jatuh setelah ilah kan wajib mansub. Disebabkan istisna munqati. Oke, Ustaz, syukran. Baik. Yang lain gimana? Dapat dipahami insyaallah ya. Pak Guslim, Pak Pujo. Nah, Ustaz, kalau misalkan saya bikin majaa ila anta gitu bisa nggak, Ustaz? Atau ila iyakah? Maja'a illa anta. Kenapa? Iya, Karena sebagai fa'il disebabkan istisnanya mufarraq. Kan nggak ada mustasna minhunya. Maja'a. Sama seperti antum bilang majita. Maja'a illa anta. Gitu. Di situ kan nggak ada istisna mufarraqnya. Ya pun nggak ada mustasna minhu. Makanya istisna mufarraq istilahnya. Dan istisna mufarraq itu ya yang jatuh setelah illa tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau di situ oh, sebagai fa'il, Pak Pujo. bukan. Ya. Kalau yang wajib nasab, misalkan yang wajib nasab itu yang disebut Ustaz, maja jaat jaat tulabu illa anta gitu bisa. Hah? Ja'atul labu illa. Anta gitu bisa. Nah, berarti ndak boleh. Kenapa? Ja'atul labu illa anta. Kenapa? Karena nggak boleh menggunakan domir rofa. Anta itu kan domir rofa. Iya, Ustaz. Kenapa? Karena di situ kalimatnya tam mujab. Muttasil tam mujab. Ja'atul labu tulab mustasna. Illa di situ kan harus mansub kata yang jatuh setelah ilah. Maka antum Iya, bilang apa? Bukan ja'atul labu ila anta, tapi ja'atul labu ila iya kah? iya kak. Nah, Oh, nah Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. oh ya kum. Nah, yang lain Pak Guslim gimana? Dapat dipahami insyaallah ya. Masih agak bingung kalau yang apa eh apa kudus apa i'rabnya mansub itu loh Ustaz. Itu kalau didahului oleh nafi saja ya Ustaz yang dia boleh mansub ya Ustaz. Yang Yang ya, boleh yang apa? didahului nafi ya. Yang didahului nafi itu boleh mansub, boleh mengikuti harokat mubdalnya. Ya, tapi yang muttasil, yang istisnanya muttasil. Coba kita ringkas ya. Hmm. Coba. Ah, kan macam-macam istisna. Di sini kan al istisna itu ada dua kan. Ada namanya muttasil. Oh ada tiga puan. Munqati
Ada mufarrad. Nah, muttasil ini juga ada dua. Dia tam mujab. Tam goiru mujab. Sama, munqati juga sama. Ada dua. Baik. Nah, perhatikan. Kalau muttasil mujab hukum hukum kata setelah ilahnya apa? Pak Bayu. Mutasil mujab. Mujab. Berarti dia wajib nasab, Ustaz. Ya wajibun nasbi. Nah, ini hukumnya ya. Wajib nasab. Nah, sini. Kalau tam goiru mujab, Pak Guslim. Oh, apa? Boleh mansub, boleh mengikuti kedudukan dalam kalimat, Ustaz. Nah, ini hukumnya ya. Di sini hukumnya dia adalah jaizun nasbi. Antum bilang istilahnya jaizun nasbi. Jaizun nasbi wal itba. Nah, ini. Ini yang tempatnya boleh nasab, boleh mengikuti, Pak Guslim ya. Kalau dia tam goiru mujab, muttasil yang tam goiru mujab, itu yang boleh nasab dan boleh mengikuti i'rab sebelumnya. Nah, di sini posisinya Pak Guslim ya. Nah, Ustaz. Nah, sedangkan untuk ta munqati baik dia tam mujab atau tam goiru mujab itu hukumnya satu. Apa itu Pak Pujo? Yang goiru mujab, Ustaz. Enggak munqati. Mau dia tam mujab atau tam goiru mujab hukumnya sama. Yaitu apa? Wajib nasab. Wajibun nasbi. Nah ini. Wajib nasab hukumnya. Adapun yang mufarraq itu maka kata yang jatuh setelah ilah itu ala hasabi mauqi'ihi fil i'rab. Ala hasabi maudhi'ihi fil i'rab. Sesuai dengan posisinya atau kedudukannya di dalam i'rab. Fil i'rab. Bisa marfu sebagai fa'il, bisa mansub sebagai maf'ul bih. Nah, ini untuk yang mufarraq ya. Nah, ini ringkasan dari istisna. Nah, kalau kita paham ini, maka yang setelah siwa dan goir pun sama gitu. Yang setelah siwa dan goir pun sama. Ada kalanya dia wajib nasab, ada kalanya jaizun nasbi atau kita milih itba, dan ada kalanya sesuai kedudukannya dalam kalimat. Tergantung ya, apabila dia muttasil atau munqati atau mufarraq tadi. Untuk yang setelah goir dan siwa. Baik. Gimana? Insya Allah dapat dipahami ya. Insyaallah, Ustaz. Pak Bayu? Iya, Ustaz, nanya Ustaz Afan, Ustaz. Agak Ya, lupa silakan. lagi. Kalau mustasna minhu itu boleh domir nggak ya Ustaz ya? Mustasna minhu. Ya. Iya, misalnya yang masa alto itu tanya itu sebagai mustasna minhu bukan ya Ustaz ya? Misalnya ma sa'altuhum. Ma sa'altuhum illa misalnya hamidun, hamidan gitu ya. Seperti ini, maksud antum. Bagus Pak Bayu. Iya Ustaz, misalnya kayak di contoh nomor 4 itu yang masa alto khairu hamidin. Tanya itu kan domir ya Ustaz. Itu mustasna minhu bukan ya? Lupa saya. Bukan, bukan. Karena syaratnya
Kan kita bilang syarat dari mustasna minhu. Ini harus penting antum pahami teman-teman ya. Syartul mustasna minhu. Pertama itu an yakuna ya aksar minal mustasna. Ini yang pertama. Kedua, boleh ini an yakuna a'am. An yakuna a'ammu, lebih umum minal mustasna. Nah, sekarang di situ ma apa tadi? Ma sa'altu khairu hamidin. Ma sa'altu ghaira hamidin. Mana mustasna minhu yang antum kira-kira? Tadinya saya pikir itu Ustaz, yang tanya itu Taknya mustasna. ma Iya. sa'altu. Nah, coba perhatikan syaratnya terpenuhi enggak? Kalau dari syarat itu enggak Ustaz. Enggak, kan? Di sini antara hamid dengan tu ini kan sama-sama mufrad, tidak ada yang lebih banyak, tidak ada yang lebih umum. Maka di sini nggak bisa taknya menjadi mustasna minhu nggak bisa. Sehingga ini masuk dalam kategori istisna mufarraq. Dia masuk dalam kategori istisna mufarraq. Kenapa? Karena nggak ada mustasna minhu yang disebut. Ya, oleh karena itu posisi ghaira di sini adalah maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi dari sa'altu. Nah, berbeda kalau kasus ini Pak Bayu, ma sa'altuhum illa hamidan. Ada nggak mustasna minhu di sini? Di contoh ini Pak Bayu, ma sa'altuhum illa hamidan. Ya Ustaz ya. Ya, hum. Dari coba cek, apakah dia lebih banyak daripada Hamid? Iya Ustaz, lebih banyak. Iya, karena domir jama. Berarti dia bisa jadi mustasna minhu. Sehingga hamidan mustasnanya yang wajib yang dia di sini mansub. Nah, dalam semua keadaan mansub. Kalau antum katakan dia mustasna, mansub. Kalau antum katakan dia badal, mansub juga karena hum sebagai maf'ul bih mansub. Ya. Insya Allah dapat dipahami nih ya, Pak Bayu ya. Ya Ustaz. Salah. Baik. Nah, sekarang kita berpindah pembahasan ke istisna bi khala wa ada. Silakan Pak Guslim dibaca. Hukum hukumul mustasna di ma khola wa ma ada. Hukmuhun nasbu nahu ja'at tullabu ma khola hamidan au ma ada hamidan. Baik. Perhatikan di sini teman-teman sekalian. Sekarang setelah kita selesai membahas hukum istisna dengan illa, kemudian hukum istisna dengan goir dan siwa, kita berpindah ke hukum istisna dengan ma khala ma ada. Sebelumnya, sebelumnya kita sampaikan, telah kita jelaskan bahwasanya ma khala ma ada ini apabila didahului oleh emma, ya, didahului oleh emma, maka kedudukannya sebagai fi'il madi. Jadi keduanya adalah fi'lu madin. Ya. Kemudian kalau nggak ada ma-nya menjadi khala atau ada ini, maka ada dua kemungkinan. Bisa dikatakan sebagai fi'il madi, bisa dikatakan sebagai harfu jar. Nah ini. Harfu jarrin. Ini kalau tanpa ma. Kalau ada ma, maka wajib dia sebagai fi'il madi. Sehingga kata yang setelahnya wajib dibaca nasab. Makanya di sini ma khala ma ada dengan ma hukmuhu an nasab. Hukum setelahnya itu wajib nasab. Wajib
nasab. Ya, disebabkan apa? Disebabkan ma'ada makhola kedudukan fiil. Ya, fiil. Contohnya ja'atul labu makhola hamidan. Ya, atau ma'ada hamidan. Ini satu-satunya bacaan adalah wajib nasab kata setelahnya. Ya, berbeda kalau tanpa ma, antum buang misalnya ma-nya menjadi ja'atul labu khola hamid. Ya, khola hamid. Ya, ja'atul labu khola hamid. Salah. Baik. Nah, ja'atul labu khola hamid. Nah, ini ada dua cara baca. Ya, kalau kita anggap khola sebagai fi'il madi, maka dibaca mansub. Ja'atul labu khola hamidan, antum bilang. Ya. Tapi kalau antum anggap dia sebagai huruf jer, maka hamid dibaca majrur. Ja'atul labu khola hamidin. Ya, ini ketika apa? Ketika khola dan ada tanpa ma. Kalau dengan adanya ma'ada ma khola lafaznya, maka dia fi'il madi. Sehingga kata setelahnya wajib nasab. Itu makna dari hukmuhu an-nasbu di sini. Baik. Insya Allah dapat dipahami ini ya, teman-teman ya. Insyaallah Ustaz. Salah Ustaz. Baik. Nah, sekarang kita berpindah dibaca Pak Muslim istakhrij. Ya, Ustaz. Istakhrij minad darsi ma waroda fihi min amsilatal Min amsilati. na min min amsilatil istisna'i wa zakaro nau'un Wazkur. Wazkur. wazkur nau'un kulla Nau'a. wahidin Maf'ul bih nau'a kulli. Mudah-mudahan pilih. kulla nau'a kulli wahidin minha wa i'rabuhu. Wa i'rabahu. Wazkur i'rabahu. Baik. Jadi yang diminta di sini Pak Muslim, ya, keluarkan ya dari pelajaran dari hiwar itu macam-macam istisna dan jelaskan dia masuknya muttasilkah, munqatikah, kemudian kalau muttasil tam mujabkah atau tam goiru mujab gitu kan. Lalu i'rabnya apakah wajib nasab atau boleh nasab gitu. Tafadhol. Dari hiwar ya Ustaz ya. Iya dari hiwar. Yang pertama najahat tullabu kulluhum illa wahidan minhum. Najahatul labu kulluhum illa wahidan. Baik. Nah, di sini nau'nya apa? Ini Muttasil atau munqati? ini dia mutasil Ustaz. Oke, muttasil ya. Mutasil terus tam 6. Terus tam mujab dan atau ghairu mujab? ini mujab Ustaz. Mujab. 6. Sehingga kata setelah ilah wajib apa? Wajib nasab Wajib atau boleh mansub nasab? Ustaz. Sebentar Ustaz. Ini wajib nasab Ustaz. Nah, ini jadi hukum i'rabnya wajib mansub atau wajib nasab. Wajibun nasbi. 6. Terus yang kedua, Ini laqad hasabtu daftara kullaha ya.
Laqad sahhahtu ad-dafatira kullaha illa iyahu. Laqad sahahtu ad-dafatira kullaha illa iyahu. Naam. Nah, itu nau'nya apa? Muttasil, munqati, atau mufarrad? Nah, saya baca dari awal dulu Ustaz. Iya. Ini masih masuk mutasil ya Ustaz? Ya, masih masuk muttasil. Naam. Karena iyahu bagian dari ad-dafatir, muttasil. Iya Ustaz. Kemudian dia tam atau Hmm, mufarrad? ini tam Ustaz. Tam mujab atau goiru mujab? Ini masih mujab Ustaz. Mujab. Nah, sehingga kata setelah ilah wajib Wajib nasab Ustaz. wajib nasab. Makanya iyahu ya. Iyahu ini domir Iya. nasab munfasil. Nah, wajib nasab. Baik. Ada lagi contoh lain? Ada lagi syarahtu lakum ad-darsa illa jumalan minhu. Iya. Nah, sarahtu lakum ad-darsa illa jumalan. Masih sama atau berbeda dengan yang sebelumnya? Ini masih sama ini Ustaz. Masih sama, yaitu muttasil, tam, mujab. Nah, Ghairu mujab. Nah, terus yang lain? berikutnya falam yafhamhu ahadun illa Ibrahimu. Falam yafhamuhu Yafhamhu. ahadun illa Ibrahimu. Nah, di sini jenisnya Ini ini masih mutasil ya Ustaz ya? ya muttasil karena Ibrahim bagian dari ahad. Mutasil. Nah, Terus masih tam juga. Cuman dia masuk ini ghairu mujab ya Ustaz. nah, dia goiru mujab. Nah, sehingga i'rabnya gimana setelah Ya ilahnya? boleh boleh mansub atau sesuai di kedudukannya dalam kalimat Ustaz. Ah, bukan sesuai kedudukan dalam kalimat atau sebagai badal dari mustasna Oh, minhunya. Iya. bagaimana ya Makanya di Ustaz? sini dibaca Ibrahimu dengan ropa disebabkan badal dari ahadun Aduh. mustasna minhu. Oh, Iya. iya Nah, kalau begitu. dibaca nasab berarti gimana? Falam yafhamuhu ahadun illa Ibrahimah. Ibrahima. Nah, illa Ibrahima. Jadi boleh dibaca nasab sebagai mustasna atau dibaca ya sesuai dengan i'rab mubdalnya, sesuai dengan i'rab mustasna minhunya. Kalau di sini mustasna minhunya ahadun marfu, maka Ibrahim dibaca marfu. Ibrahimu dengan dhammah. Baik. Ada lagi? Ada Ustaz. Fasajadu illa iblisa. Nah, fasajadu illa iblisa. Nah, di sini istisnanya apa? Ini istisnanya apa tuh munqati Ustaz ya? Iya, di sini munqati. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Munqati, ya. Mustasna minhunya adalah wawu jamaah yang kembali ke malaikah. Ya. Munqati kenapa? Karena iblis bukan dari bagian dari Dari malaikat. bukan bagian dari malaikat. Wa kana minal jin di dalam Al-Qur'an. Iblis itu bagian dari jin. Nah, taib. Nah, karena munqati di sini maka hukum i'rab setelah ilah apa? Hukum setelah ilah itu wajib nasab Ustaz. Wajib nasab. Nah, ahsan. Iblisa wajib nasab. Baik. Ada lagi? Eh, Wasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ya. Di situ qalilan. Munqati atau muttasil? Eh ini ini munqati Mas Ustaz.
Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ya. Mereka minum darinya kecuali sedikit dari mereka. Ya, Oh, sedikit qalilan. dari mereka. Ya, baik. Insya Allah dapat dipahami ya, Pak Guslim ya. Insya Allah, Ustaz. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke tamrinat selanjutnya. Ya, dibaca Pak Guslim Ayyin. Nah, Ustaz. Ainil mustasna wal mustasna minhu fima ya'ti. Wazkur wazkur naw'al istisna'a Mudah-mudah pilih istisna'i. istisna'i fi kulli misa fi kulli misalin. Fi kulli misalin. Baik. Jadi yang diminta di sini tunjuk mana mustasna minhu, kemudian jelaskan jenis dari istisnanya apa. Nomor satu, Satu, wala taqulu 'alallahi illal haqqa. baik. Mana mustasna minhu, kemudian jelaskan jenis istisnanya. Ini wawul jamaah ya Ustaz. Takulu wawul jamaahnya bukan. Waul jamaah Halo? sebagai apa? Sebagai mustasna minhu Ustaz. Hmm, benar? Lalu istisnanya hakko ya Ustaz. Al hakko. Oke, terus Ini dia masuk dalam eh mutasil Ustaz. hmm, coba diperhatikan dengan baik ya. Perhatikan. Nah, Ya wala Ustaz. taqulu 'ala Allahi illal haqqa. Ya, di sini masuk dalam kategori mufarrad dia istisnanya Pak Guslim ya. Iya Ustaz. Kenapa? Karena waw jamaah itu bukan mustasna minhu dari al-haq ya. Disebabkan apa? Al-haqqa di sini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihi dari la taqulu. Jangan kalian mengatakan tentang Allah. Ini kan jangan kalian mengatakan tentang Allah. Berarti di sini masih butuh objek. Objek yang dikatakan itu apa? Illal haqqa, kecuali kebenaran. Nah, al-haqqa di sini berarti jatuhnya objek dari takulu, maf'ul bih. Dan tidak ada mustasna minhu yang disebut di situ. Sehingga masuk dalam kategori istisna mufarraq. Adapun al-haqqa mansub karena sebagai maf'ul bih dari takulu. Ya. Jadi bukan waw jamaah bukan mustasna minhu di sini. Al-haqqa bukan mustasna. Karena di sini waw jamaah kedudukannya fa'il dan fi'ilnya butuh objek. Objeknya nggak ada. Ya, maka objeknya adalah al-haqqa di sini. Sehingga istisnanya mufarrad. Baik, nomor dua Pak Guslim. Wala yaltafit. Wala yaltafit minkum ahadun illa imro'ataka. Nah, sekarang mana mustasna minhu, mana mustasna dan jenisnya. Eh, Ya, dan ya, janganlah yaltafit itu artinya menoleh. Jangan ya seorang pun di antara kalian menoleh kecuali perempuan, kecuali istrimu.
ini mustasna minhunya itu ya Ustaz. Apa namanya? Kum ya Ustaz. Ahadun. Ahadun ya Mas. Ya. Jadi jangan seorang pun di antara kalian. Berarti ahadun. Mustasna minhunya ahadun. Terus imra'atak Imro'atak kecuali perempuan imro'atak ini sebagai mustasnanya Ustaz. Apa nih Ustaz? mustasna. Benar, Tadi mustasna. tadi mustasna minhu itu kan harus lebih banyak dari mustasnanya ya Ustaz ya? Iya, atau lebih umum. Kan ahadun itu lebih umum. Seorang Oh, pun. iya iya iya. Iya Ustaz, lebih umum ya. Iya. Karena nggak mungkin kum jadi mustasna. Disebabkan apa? Beda domir, Pak Guslim. Kum kan Iya mudzakkar, iya. imra'atun mu'annas. Iya, Ustaz. Nah, kalau ahadun itu kan dia sifatnya jenis. Ya, perempuan itu masuk bagian dari seseorang, gitu kan? Lebih umum jatuhnya. Jadi tanpa melihat jenis di situ. Taib. Jadi ahadun mustasna minhu imra'atak mustasna. Jenis istisnanya apa, Pak Guslim? Ini Muttasil atau mut- munqati? mutas mutasil mutasil tam ghairu mujab. Ya, nah muttasil tam ghairu mujab. Baik, nomor tiga. Wa man yaghfiruz dzunuba illallahu. Nah, sekarang Dan di sini nau'nya dulu, nau istisnanya apa? saya apa? Mengartikan dulu Ustaz ya. Ya, Masih agak bingung. Dan siapa yang ini istighfar ya Ustaz, yaghfiru itu ya. ya. Yaghfir itu mengampuni. Siapa yang mengampuni dosa, Dan siapa yang mengampuni dosa. man di situ bermakna ma. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Jadi ini apa itu tadi mufarrok ya Ustaz ya. Naam, istisna mufarrok. Nah, ini Mufarrok. maksudnya ke mufarrok. Ya. Kenapa? Karena nggak ada mustasna minhu Dan sebelumnya. mustasna minhunya. Ya, sehingga Allah kedudukannya sebagai Dia sebagai fa'il. fa'il. Santa. Baik, nomor 4 sampai nomor 6, Pak Pujo, silakan. Syukron Pak Guslim. Afwan. Wa wa qada rabbuka alla ta'budu ila iyyaka iyyahu. Baik, mana mustasna minhu, mana mustasna? Mustasna minhunya nggak ada. Ada. Bukannya kan ta'budu. Wa qada rabbuka wa amara rabbuka. Rabbmu telah memerintahkan Allah ta'budu. Jangan kalian beribadah. Ya, berarti nggak ada ya. Illa iyyahu. Kecuali kepadanya. Nggak ada berarti dia apa di sini? Eh, eh, apa namanya? Mufar. Mufarraq. Nah, dia istisna mufarraq. Di Mufarraq. sini karena nggak ada mustasna minhu. Nah, iyyahu kedudukannya sebagai apa? Iyahu sebagai mustasna. Kalau mufarraq kan nggak ada istilah mustasna. Oh, Maf'ul, maf'ulun bih. Ustaz. ya maf'ul bihi. Nah, terus Nomor 5. hmm, Wama wama yuhlikuna ilad dahru. ya jenisnya Mufarraq juga. ya ini mufarraq juga. Nah, kedudukan ad-dahru
eh, sebagai maf'ulun bih bukan? Sebagai fa'il. Ya, maf'ul. Fa'il, nah, sebagai fa'il. Nomor 6, Fa'innahum aduwu fa'innahum aduwun li illa rabbal alamin. nah, jenisnya, Mufarraq juga sih. kenapa mufarraq? Untuk Ciri-ciri mufarraq itu teman-teman sekalian, kata sebelum illa itu belum sempurna. Ya, itu ciri-ciri mufarraq. Kalau sebelum illa itu udah sempurna, berarti dia bukan mufarraq. Fa innahum aduwwun li. Sesungguhnya mereka adalah musuhku. Di situ susunannya mubtada khobar atau inna isim dan khobarnya udah sempurna kalimatnya. Berarti dia bukan mufarraq. ini disebut mustansam minhunya. Ya, di sini kan aduun. Mustasna minhu adalah aduun. Dia lebih umum dari kata Rabbal Alamin. Adun artinya apa, Ustaz? Musuh nih tadi. Musuh. Fa'innahum Oh, sesungguhnya mereka aduun li adalah musuhku. tapi ini bukan bagian dari yang mungkoti berarti ini, Ustaz. Apa bukan? Illa Rabbal Alamin kecuali Alamin laisa min ba'dil adu. Naam, dia munqati. Mungkoti. Ya, jadi aduun mustasna minhu, robba mustasna jenisnya munqati, hukumnya wajib Wajib nasab. nasab. Taib. Nomor 5 dibaca nomor 5 Pak Pujo. Nah, ama ama ma ama ma kulli jumlatin mimma ya'ti ismun. Apa? Ij, ij, ij'alhu 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 mustasna bi illa wa akmil bihi bihil jumlati. Wa jumlata. akmil bihi jumlata. Taib. Nah, di depan setiap jumlah ada isim, maksudnya isim yang di dalam kurung ini. Ya, isim yang di dalam kurung ini. Nah, jadikan dia mustasna dengan illah. Ya, kemudian sempurnakan kalimat menggunakan kata di dalam kurung ini. Berarti, yaghfirullahu dzunuba kullaha illa, apakah syirku, apakah syirka, gitu. Silakan. Yaghfirullahu dzunuba kullaha illa illa la syirka, Ustaz. Illa syirka. Taib. Sebagai apa? Syirka. Sebagai tabi dari dzunuba. Kok tadi? Emang di situ kalimatnya negatif. Oh, sebagai mustasna berarti. Iya, sebagai mustasna ingat kalau kalimatnya positif, muttasil, kemudian tam mujab, itu i'rabnya cuma satu, wajib mansub sebagai mustasna. Yang ada Oh, tabi itu kalau kalimatnya negatif, ghairu mujab. oh, nah, Ustaz. Nomor 2. Zaroni jami'u zumalai illa 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 zumalai illa isnaini, Bas. Ya, illa isnaini. Sebagai apa? Mustasna. Taib. Dia di sini jenisnya apa? Mustasnanya. Mustasnanya munfasil.
Tidak ada munfasil. Muttasil. Oh, mutasil. Muttasil tam mujab. Nah, Nah, hujab. baik. Selanjutnya Pak Bayu nomor 3. Syukron Pak Pujo. Afwan. Nomor 3. Najahat tullabu kulluhum illa al mutaakhirina. Ilal mutaakhirina. Nah, sebagai apa? Mutaakhirin. Dia sebagai mustasna. Mustasna. Hukumnya wajib nasab Wajib atau boleh nasab, nasab? Ustaz. Ini Wajib. wajib nasab Kenapa? karena ini apa? Wajib nasab karena kalimatnya pos mujab, kemudian mustasna minhunya disebut, Mutasil berarti ya. ya Hitam, mutasil. mujab, dan Tam, mutasil. mutasil. Taib. Nomor 4. Hafidtu al-Qur'ana illa surataini. Surataini. Nah, hukumnya apa di situ? Surataini. Hukumnya wajib nasab, Ustaz. Wajib nasab. Kenapa? Karena eh, ka- mujab, kemudian tam, kemudian ini apa? Mutasil. Mutasil. Naam. Terus? Surtu surtu surut surutul biladal islamiyata kulluha Kulla kullaha illa Pakistana. illa Pakistana. Naam. Hukumnya? Hukumnya dia wajib nasab Ya. karena ini tam, kemudian mujab, kemudian monkoti, mutasil. Mutasil. Ya. Terus? Sa'adani jami'u Sa'adani jami'u sumala'i illa anton jadi apa ini? Illa anton nasabnya Ayo, illa apa? nasabnya anta Pakai illa dompet nasab munfasil. nasab munfasil. Iya Iya. kak. Illa iyaka. Nah. Jadi tinggal diganti ke nasab munfasil. Kalau anta kan ropak munfasil. Ya Ustaz. Baik. Di sini hukumnya apa? Dia wajib nasab Ustaz Wajib nasab. karena apa? Mujab, kemudian tam, kemudian mutasil. Oke, terus? Fahim tu al masaila nahwiyata kullaha illa al istisna a. Illa al-istisna'a. Nah. Hukumnya apa di situ? Wajib nasab Ustaz karena dia apa? Mujab, kemudian tam, kemudian mutasil. Nah, terus? Qara'tu al-kitaba kullaha illa safahatin minhu. Nah, sofahatin minhu. Mansub dengan kasroh. Sama mu'annas salim. Jama mana salim. Baik. Ahsan tabarakallahu fiik. Nomor 6. Pak Guslim nomor 6. Ya Ustaz. Amama kulla jumlatin mimma Kulli. ya'ti Amama kulli.
amama kulli jumlatin mimma ya'ti is is Ismun. isman ya, ismun. Ismun. Ij'alhu mustasna bi illa wa akmil bihi al jumlati. Jumlata. Wa akmil bihi al jumlata. Nah, jadi sempurnakan ya kalimat berikut dengan menggunakan kata yang ada di dalam kurung. Nah, silakan. Ma rosaba. Ma rosaba ahadun illa khalid. Illa khalid. Rosaba. Rosaba itu remedial, remedial. Remedial, oh ulangan ulang. Arti ini. Ma rosaba ahadun illa khalidan. Illa khalidan. Boleh nggak khalidun? Ini boleh Ustaz. Boleh. Kenapa boleh? Boleh sebagai itu karena dia ini Ustaz apa namanya? Mustasna minhunya ini dalam konsep ghairu apa? Goiru mujab. Ghairu mujab Ustaz. Iya, nah, goiru mujab. Nah, karena ada nafinya. Oke, mumtaz. Jadi boleh dibaca khalidan sebagai mustasna atau khalidun sebagai badal dari ahadun. Nah, terus nomor dua. Ma akal tu sian illa Syai'an. oh, syai'an ma akal tu syai'an illa saya tidak memakan apapun Saya tidak makan apapun. kecuali tamrotan. Berarti illa tamrotaini Ustaz. Nah, ma akaltu syai'an illa tamrotaini. Nah, benar, tamrotaini. Baik. Nomor tiga. Lam 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 yusafir at-tullabu fi Utlatir rabi'i. Liburan musim fi semi. Iya. utlatir rabi'i illa illa ba'da tidaklah sengaja berpergian sebagian dari mereka illa ba'duhum Ustaz. Illa Illa ba'duhum. ba'duhum Illa ba'duhum berarti sebagai apa ba'du kalau ba'du? dia sebagai mustasna bukan Ustaz. Kalau dibaca mustasna berarti ba'dha. Lam yusafir Oh, at-tullabu fi utlatir rabi'i illa ba'dhahum. ba'duhum. Oh ya, ba'duhnya Mansub. Nah, boleh nggak dibaca ba'du, ba'duhum? boleh ya Ustaz ya sebagai badal dari para tulab ya. Ya, boleh. Badal dari tulab. Nah, nomor 4. La la tattasil bi ahadin illa janganlah tattasil apa ya Ustaz ya? Apa nih Ustaz? Telepon. Jangan menelpon Oh, seorang janganlah pun menelpon kecuali kecuali mudiro al mudiro. La al-mudira. tattasil bi ahadin illa al mudiro. Illal mudira. Boleh nggak illal mudiri?
Eh, tidak Ustaz. Kenapa? Kan di sini la nafi, la nahi. Nah, dia berarti kalimatnya goiru mujab. Oh, itu bisa. Ya, kemudian tam karena ada mustasna minhu. Ya, dia tam. Nah, yang tam goiru mujab itu kata setelah ilahnya boleh dibaca dua, mansub sebagai mustasna atau badal. Berarti boleh nggak al-mudiri badal dari bi ahadin? Boleh ya Ustaz ya. Boleh. Nah, nomor 5. Hal yang hal yaghfirudz dzunuba ahadun. Hal apa? Hal itu apakah ya Ustaz ya? Ya, istifham. Istifham itu termasuk ini ya, termasuk yang menjadikan kalimat goiru mujab. Ah, nah. Apakah illallahu ya Ustaz. Hal yaghfiru dzunuba Yaghfir ahadun illallahu sebagai apa? Kalau Allahu sebagai apa ya? Sebagai fa'il ya. badal dari kan udah ada failnya ahadun failnya. Oh ya, badal dari ahadun ya. Ya, atau boleh dibaca Allaha sebagai mustasna karena kalimatnya tam goiru mujab. Nomor terakhir, masa'altu. Ma sa'altu ma sa'altu ahadan illa illa iyahu. Illa iyahu. Naam. Mumtaz. Ya. Illa iyahu. Cuman boleh dibaca iyahu di sini nggak ada yang lain. Karena mau jadi badal juga tetap iyahu. Badal dari ahadan. Mau jadi mustasna juga iyahu. Baik. Syukran Pak Guslim. Nomor Bukan 7 Ustaz. Pak Pujo. Nah, sebelumnya nanya dulu, Ustaz. Silakan. Kalau misalkan yang boleh begini, umumnya dibaca apa, Ustaz? Apa namanya? Dibaca. Terserah, terserah, terserah. Boleh milih. Antum mau baca sebagai mustasna maka mansub atau sebagai badal maka mengikuti mustasna minhunya. Jadi nggak ada yang lebih kuat. Terserah yang baca mau baca yang mana. Oh, nah, Ustaz. Ama kulli jumlatin ismun ismun ij'alhu mustasna bi illa wa akmil bihi al jumlata. Ya. Jadi gunakan untuk menyempurnakan kalimat kata yang dalam kurung. Ma ma Terus nomor satu. faham ma Ma. fahim ma fahimat darsa illa Ibrahima. Coba perhatikan. Jadi ciri-ciri ada enggaknya mustasna minhu itu kalau kalimat sebelum illa sebelum sempurna berarti nggak ada mustasna minhu. Kalau sempurna berarti ada mustasna minhu. Ma fahimat darsa, tidak ada yang paham pelajaran. Tidak ada yang paham pelajaran. Berarti fa'ilnya belum disebutkan di situ. Oh iya, belum. Nah, illa Ibrahim, kecuali Ibrahim. Baru disebut. Berarti Ibrahim itu penyempurnanya. Nah, pelakunya harus dibaca rofa. Berarti kalimat sebelumnya itu mufarrok namanya. Karena kenapa? Belum sempurna. Kalau yang mazkur istisnanya itu pasti kalam sebelum ilah itu sempurna. Kalau ada fiil udah ada fa'ilnya. Kalau ada mubtada udah ada khobarnya. Gitu. Berarti dia bukan mufarrok. Kalau mufarrok itu kalau ada fiil belum disebut fa'ilnya maka mufarrok.
Kalau ada mubtada belum disebut khobarnya maka mufarraq gitu. Baik. Ma Ma fahimad darsah illa Ibrahimu. ila Ibrahim nam sebagai fa'il dari fahima. Terus nomor 2, Ma ma mata fil ma fata fil ma ma mata mata fil hadisi fil hadisi illa tidak ada yang mati dalam kecelakaan. saiku saiku Ila sa'iku fa'il kecuali saiku apa supir, supir. supir Ya. Terus ma yuhib ma yuhibbu yuhibbul mudarrisu ma yang yuhibbul benar mudar mudarrisa. Ma yuhibbul mudarrisa. Tidak ada yang suka guru. Berarti fa'ilnya belum disebut. Illa, illa illal mujtahidu nah, terus hal apa ini yarsubu hal yarsubu ilal hal yarsubu ilal tidak ada yang remedial. Berarti fa'ilnya belum disebut. Kecuali yarsubu ilal kaslani kaslanu. Orang-orang malas itu bukan musanna itu. Dia mana sifat mubalaghah. ilal Terus kaslanu ma ma akal tu ma akal tu illa ma akal tu ma akal tu illa burtukolati taini ya burtukolataini nama akal tu illa al-burtuqalataini. Baik, terus mas masa alal masa alat masa alal mudarrisa ini Ustaz. Apa fa'il. Masalah mudaris tidak bertanya. Berarti belum disebut maf'ulnya karena salah itu butuh maf'ul. oh nah, Ustaz. Masa alal mudarrisa illa Mudarrisu fa'il. oh masa ala mudarrisu illa 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 kalau jadi nasab illa kalau ana nasabnya jadi nasabnya ana apa soal apa dulu illa Domir nasab munfasil itu rapasnya itu aja. illa ana Iya, iya. Tinggal diganti. nah, Kalau anta iya ka, anti iya ki, huwa iyahu, huma iyahuma, antuma kalau iyakuma, iya ya iya ya. kalau oh iya ya anak iya ya Baik. ma makuntu ma makuntu illa mudarrisa Ma mudarrisan kuntu illa mudarrisan. Khobar kana. Karena ma kuntu khobarnya belum disebut. Berarti mudarrisan. Ini semua contoh istisna mufarrad. Kenapa dinamakan mufarrad? Ciri-cirinya adalah kata sebelum illa atau kalimat sebelum illa belum sempurna. Belum sempurna. Ya. Baik. Nomor 8. Pak Bayu. Kalau itu dulu Ustadz Afan, saya ada keperluan ke sekolahan. Oh, oke, oke. Iya. Baik. Mhm. Cukup Buat berarti? ya. Lanjut kami sih sama Ustadz tanggal merah kalau Ustadz bisa. Baik, insya Allah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.